Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hidayatullah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Profesor Dr. Hamka. Kepada yang terhormat Bapak Mubarok Ahmad MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Konstitusi dan Konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi menurut Brian Thompson adalah a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization. Konstitusi adalah dokumen yang berisi aturan untuk operasi organisasi. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, melalui dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah-daerah tertentu, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, dan perkumpulan sosial sampai ke tingkat dunia seperti perkumpulan ASEAN, European Communities, World Trade Organization, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebagainya. Semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi. Menurut Ivo, the DAFCEC adalah identify the short purpose, uses, and restraint of public power. Mengidentifikasikan sumber, tujuan penggunaan dan pembatasan kekuasaan umum atau publik. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritas bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ada jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi yang tertulis. Contoh seperti 1. Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, yang ketiga Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dan ada pula contoh jenis yang kedua, konstitusi yang tidak tertulis. Contohnya seperti pidato kenegaraan, musyawarah, dan yang ketiga adat istiadat. Lalu kemudian ada beberapa fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara, dan yang kedua fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat fungsi simbolik sebagai pemersatu. Dan yang kelima, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang keenam, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi sebagai sarana prakayasaan dan pembaruan masyarakat. Kemudian ada karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan setelah reformasi. Sebelum reformasi ada 4. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau PRIS. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau UUDS 1950. Yang terakhir, keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Ada pula karakteristik konstitusi di Indonesia sesudah reformasi. Yang pertama yaitu
periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Selanjutnya, mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? Supaya mengetahui bagaimana perkembangan konstitusi atau pembentukan dasar negara kita. Misalnya, bagaimana perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai RIS 1949 sampai ke Undang-Undang Dasar Serikat, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Dari perubahan-perubahan tersebut, kita bisa belajar konstitusi apa yang sebenarnya cocok bagi bangsa Indonesia, dan dengan memahami konstitusi secara benar dapat menghindarkan generasi muda dari perilaku koruptif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pemahaman yang kurang terhadap konstitusi menjadi penyebab maraknya praktik korupsi dewasa ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.